الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini sebagaimana yang telah terjadwalkan dalam majalah Madani Kota Batam bahwa Jumat yang berbahagia ini menyampaikan suatu judul khutbah, yakni Islam adalah rahmatan lil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memaknai Islam rahmatan lil alamin ini menurut sebagian ulama bermacam-macam orang mengartikan kata Islam rahmatan lil alamin. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam artinya itu ingin memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita tarik benang kesimpulan sementara jamaah yang dimuliakan Allah, berkat diturunkannya Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan rahmatnya ke seluruh makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terciptanya langit dan bumi. Laulaka lima khalaqtul aflaq, yang kata para ulama itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Di antaranya Nabi telah berhasil membawa umat manusia ini dari ketergantungan suatu benda, atau sering kita katakan musyrik. Di mana dulu kita tahu manusia lebih percaya dengan api, manusia percaya dengan pohon, manusia percaya dengan patung. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, Nabi berhasil membersihkan pada saat itu dan mengubah perilaku manusia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mampu merubah suatu keadaan orang yang dulunya pemabuk, penjudi, bahkan membunuh sekalipun. Dengan akhlaknya yang mulia, manusia kembali terangkat. Di mana dulu orang yang memiliki anak perempuan dikubur hidup-hidup, orang yang memiliki anak laki-laki pun dilihat, kalaupun tidak bisa memiliki kekuatan pun akan dikubur juga. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkatlah umat manusia, dibebaskan dari belenggu perbudakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dimuliakan Allah, mampu memberikan penerang yang sering kita sebut dengan minaz zulumati ilan nur, cahaya di atas cahaya, memberikan pengetahuan yang luas sehingga manusia sampai saat ini pun mengenal Islam, mendapatkan ilmu pengetahuan berkat jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya yang sangat bijaksana itu. Maka jangan sampai disalahgunakan, di mana khatib membacakan sepenggal surah An-Nahl ayat 36 itu, atau surah Al-Anbiya ayat 170 itu, diartikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan orang kafir,
bukan orang-orang yang bukan Islam, tetapi Islam sendirilah yang mengartikan dan salah mengartikan sehingga memiliki salah paham. Apa di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, banyak mengartikan bahwa Islam itu harus memiliki kasih sayang. Mana yang salah? Yang salah bukan itunya, tetapi kebablasannya. Sehingga orang yang mengartikan kasih sayang seorang Islam itu diekspresikan dengan ada orang yang memilih kepemimpinan walaupun dia bukan Islam, dipilihnya. Naudzubillah. Katanya Islam itu harus rahmatan lil alamin. Jadi siapapun pemimpinnya yang ada di situ, kalaupun baik kita pilih, tidak mengenal dia Islam ataupun tidak. Dalil ini dipakai jamaah yang dimuliakan Allah. Ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam rahmatan lil alamin. Ada saat ini kita dengar dan kita melihat ada orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Bukan beda agama, bukan pindah agama maksud saya, tetapi itu dilakukan karena katanya Islam rahmatan lil alamin. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian golongan, mungkin Islam liberalkah, mungkin orang-orang yang memiliki paham sekulerkah, Islam sekuler, turut membantu visi dan misi agama lain. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan dalil Islam itu rahmatan lil alamin. Buktinya banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Islam saat ini ikut mendukung yang namanya LGBT. Orang Islam saat ini mendukung yang namanya kebebasan berekspresi. Orang Islam saat ini mendukung siapapun dia, kalau dia orang baik, itu kita harus rangkul tanpa memedulikan agamanya. Keagamaan-keagamaan sering kita melihat dijaga oleh orang Islam itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya itu mengatasnamakan Islam rahmatan lil alamin dengan dalil surah Al-Anbiya ayat 170 itu. Dan banyak lagi paham-paham sekuler memisahkan seseorang dari agamanya itu dengan sangat mudah. Dibikinnya suatu pertunjukan, perhelatan, perlombaan, di mana di situ ada dalil jangan bawa agama di sini. Di sini bebas, di sini bebas memilih, tapi dengan satu syarat, jangan bawa agama. Naudzubillahi min dzalik. Pernah kita dulu mendengar, kamu kok pakai jilbab di sini? Emang ini masjid? Loh, memakai atau menutup aurat bukan melihat tempatnya, tetapi dimanapun kita berada, kita jaga yang namanya orang Islam jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Beginilah keadaan semestinya yang kita rasakan saat ini. Ada Islam liberal, ada Islam sekuler yang memisahkan kehidupan dari keagamaannya itu sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal maknanya Al-Anbiya 170 itu adalah Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya itu semua kepada seluruh makhluk dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Implementasinya yang mungkin kurang tepat. Banyak sekali contoh-contoh yang tidak mendidik di dalam kehidupan kita, dan itu dilakukan oleh saudara kita yang muslim. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita hanyut di tengah-tengah banjir yang sangat deras, maka tetaplah berpegang teguh dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Islam telah sempurna dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini pun haruslah kita bawa agama itu dimanapun kita bermuamalah, dimanapun kita berada. Jangan sampai ada anak kita yang dimana dilarang masuk sekolah gara-gara kita memakai jilbab. Anak Islam, anak kita, anak orang Islam dilarang masuk ke tempat tertentu gara-gara memiliki ciri-ciri ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu pandai bersilat lidah dengan memakai dalil. Maka kita sebagai seorang yang muslim yang sejati, kita berikan pemahaman yang benar
tanpa harus menyalahkan ataupun menyudutkan ataupun menyesatkan saudara kita sesama muslim. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan sama Allah untuk menjaga keimanan kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat kita yang ada di sekitar ini, supaya kita tidak terjerumus atau terrasuki dengan paham-paham sekuler ataupun paham-paham liberalisme. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.